selaku Ketua K3S Kecamatan Bangurjo. Yang saya hormati Bapak Darmawan SPD selaku Ketua PKG Kecamatan Bangurjo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Bangurjo, serta peserta diseminasi budaya positif PGP-CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif PGP-CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. Sambutan yang pertama oleh Korwil Kersadik Kecamatan Bangurjo. Yang kedua oleh Kasih PNPTK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat, doa penutup. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Dian Efrita dipersilakan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Korwil Kersadik Kecamatan Bangurjo. Kepada Bapak Haji Muhammad Norekan MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok gak tanggal plus ya? Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati
Bapak Kasi BNPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Irfandi MPD, pengurus K3S, pengurus KKG Kecamatan yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sejenak untuk memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu yang kami hormati, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Irfandi yang pada pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Meskipun beliaunya ini mestinya ini hari libur kayak Pandi. Kalau Sabtu itu libur dinas, tapi beliaunya bisa datang, bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini kalau tidak undangan ke Kombangun, kira-kira ya dipikir-pikir. Rumahnya jauh lagi Pak Irfandi. Bisa hadir. Terima kasih Pak R. Mudah-mudahan bermanfaat kehadirannya buat teman-teman kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada Bapak Kasi acara spesifikasi budaya positif di Kecamatan Bangurjo ini diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan dan guru. Guru ini ada dari statusnya ada yang guru calon penggerak ya, angkatan 8. Kemudian juga ada PNS dan ada P3K. Nah, yang diundang memang relatif yang khusus guru ini yang muda-muda. Daya ingatnya ini masih tajam ya. Makanya kemarin ada catatan dimohon menghadirkan guru ya yang usianya kurang dari 45 tahun. Jadi ini kok akan terkasih belum tentu yang usianya lebih tua ya belum tentu apa ya kayaknya. Tapi gak apa-apa, kali-kali gitu ya. Ini memang apa ya Bapak Ibu, anak-anak yang muda, guru-guru yang usianya relatif muda ini, saya lihat menurut pengamatan saya mereka ya kompetensinya cukup baik dan dalam menjalankan tugasnya juga luar biasa. Teman-teman ini kadang-kadang kita yang sudah tua ini ya sering-sering lupa gitu ya, sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zamanan digitalisasi ya. Kadang-kadang yang usia lanjut belajar ya suwi gak iso-iso. Jadi ya pengen belajar tapi kok ya gak iso-iso. Itu ya. Termasuk kepala sekolah ini sebagian besar Pak Irfandi di Kecamatan Dangu ini sebagian besar ini sudah ganti generasi Pak. Ini yang muda-muda. Yang tua hampir habis ini. Terus separuh. Jadi perekrutan yang kemarin itu separuh. Semua muda-muda. Nanti bisa sampai bisa 4 periode. Yang lain sudah mulai. Ini saja kepala sekolah yang dibangun ini yang definitif, yang BLT ada 4 PR. Ada 4. Ya, sampai hari ini ada 4. Yang 3 ini BLT dari yang 1 BLT dari guru. Yang 3 ini barusan BLT yang kemarin mestinya bisa mengikuti penilaian kinerja BKKS, tapi karena penilaian kinerja BKKS itu sampai hari ini belum ada kabar ya, apa masih ya banda, sehingga kemarin saya sampaikan ke dinas mohon maaf ya, tidak ada tindak lanjut, sehingga yang 3 ini yang mestinya masih
periode 1, kedua tidak bisa lanjut gitu ya. Akhirnya per 1 November kemarin periodisasinya habis, ya lewat sudah. Saya PLT kan jadi guru, nah, tapi ya apa-apa. Tetap jabatannya kepala sekolah, tugas pokok dan fungsinya sama. Cuma nah PLT kalau orang itu aja. Tapi di surat gak usah di PLT kepala sekolah kan nggak ada. Tetap kepala sekolah, orang ngerti. Paling muridnya orang ngerti, menengah rasa ngomong-ngomong. Saya bilang gitu. Nah, karena yang PLT 4 ini yang tiga kepala sekolah itu periodisasinya habis dan usianya ya lebih dari 56. Jadi dua-duanya Pak Suharyanto dan Pak Koyo ini sudah lebih gimana? Sehingga kemarin ada perikutan cakep ini ya tidak saya ikutkan Pak, tidak bisa karena lebih. Nah Pak Gito yang usianya masih nyaris hampir 56, masih 55 tahun 5 bulan. Nah saya ikutkan, insya Allah bisa ya. Tapi sudah saya PLT tetap jadi kepala sekolah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin itu memang ada perekrutan kembali calon kepala sekolah gitu ya, calon kepala sekolah. Nah di Danau saya ya ada yang untuk mengisi yang PLT, ada yang berapa ya kemarin? Ada dua perekrutan kepala sekolah. Dan kemarin memang sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Sekarang pencalonan cakep ini memang tidak seperti yang dulu-dulu. Tidak usah diklatkan begitu. Dipermudah semuanya. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu kalau dilihat di pasal 2 ya syarat-syaratnya di pasal 2 ya syarat-syaratnya di pasal 2 bab 2 pasal 2 yang nomor 3 huruf C itu salah satu syarat calon kepala sekolah ini memang harus memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi guru penggerak ini harus diprioritaskan yang sudah memiliki sertifikat. Jadi ke depan semua calon kepala sekolah kalau mau diusulkan itu prioritas statusnya guru penggerak yang sudah pegang sertifikat guru penggerak sesuai dengan permen. Sudah tidak melihat apakah duduknya di bawahnya atau di atas, sekarang tidak melihat usia dan tidak melihat duduk. Nah, yang penting memenuhi syarat di permen itu. Pangkatnya minimal 3B. Makanya sekarang ini mudah-mudah yang diangkat. Jadi ke depan kalau sekarang ini guru penggeraknya masih terbatas di wilayah masing-masing sesuai di permen itu, nah, dengan bisa baca di babnya 4 di sana disebutkan kalau di satu wilayah itu belum ada guru penggerak atau mungkin guru yang mempunyai sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, maka calon kepala sekolah bisa diangkat dari pemerintah daerah, diambil dari guru yang lain. Berarti guru yang makanya masih bisa, guru yang belum punya status sertifikat penggerak masih bisa. Tapi tetap kalau guru penggerak diutamakan. Ke depan, insya Allah guru-guru penggerak itu yang akan diprioritaskan. Makanya ke depan saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, tolong guru-guru terus dimotivasi untuk ikut guru penggerak. Karena ke depan itu nanti jenengan kalau tidak mengikuti itu nanti ketinggalan, apalagi untuk karir gitu ya. Untuk karir. Nah di Kecamatan Bangurjo ini masih sedikit yang angkatan 3 kemarin tidak ada Pak, kosong Pak. Gue apa lali rupiah ya belas raya, apa daftar gak lulus ini. Padahal tak bilang bolak balik. Ya. Kemudian angkatan 7 3 yang lulus. Ya, yang sekarang ini masih proses pendidikan. Bu Halimatus, Bu Rika sama Bu Sri. Ini angkatan 7 yang sekarang mengadakan kegiatan ini.
Nah, yang angkatan 8 kemarin alhamdulillah agak tambah sedikit menjadi 11 ya. 11. Tapi ini masih lulus tahap 1. Tahap 2 kan belum. Ya mudah-mudahan nanti lulus lah gitu ya. Masih lulus tahap 1 jumlahnya 11. Sebagian besar dari P3K. Dari 11 itu P3K-nya 7. Kemudian PNS-nya 4. Monggo ya apa? Jadi tidak boleh gitu. Dan saya mohon mudah-mudahan yang tahap 9 ini nanti tahap 9 dan 10 dan sebagainya lagi ada lagi ini sudah mulai ini. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah untuk terus dimotivasi Bapak Ibu guru untuk bisa ikut di situ. Itulah semua Bapak Ibu kalau nanti tidak bisa mengikuti CDP ini calon guru penggerak, nanti ini kan jadi untuk karir dan sekolah Bapak Ibu terus didorong, jangan takut ya, jangan takut. Sebenarnya jakar kalau nanti lulus tidaknya nanti bukan. Kemarin saya mendapat kabar katanya takut ada itu ya. Ya. Sekarang itu cari calon kepala sekolah saja sulit. Kemarin ada calon kepala sekolah sudah kami kirimkan calon Pak. Baru-baru saya panggil untuk interview, ada yang gak belum Pak, nangis malah. Aduh, saya menungguin. Saya kumpulkan di kantor itu nggak ngerti. Memang aku menjadi nomor. Oh, mana nangis. Dengan kepala sekolah yang nangis. Kepala sekolah bingung. Terus nggak apa-apa, terus tak marahin, bahkan nangis. Apa? Ini dibangun renek, tapi nangisnya dalam batin ada. Kita ngomong Pak, aku sekolah tadi. Lu cuma makan jalan tadi, gitu. Lebih pun cara dapat yang belum mestinya interview gak gelem teko tempat itu. Aduh, hanya kemarin saya panggil, saya beri motivasi, saya kumpulkan, saya dengan Riki K3S, alasannya apa, ini mungkin saya beri motivasi support. Akhirnya dianya mau, walaupun agak berat, tapi mau. Akhirnya saya daftarkan lagi menyusul interviewnya di tim di SMP Serono. Bisa. Tak tekoi, angin apa yang interview ini? Ini Pak Munten pernah, kan saya nak kan beli syarat kok aja. Kalau di tekoi main dia main biro, yang ada hubungannya dengan yang anu kan sedikit. Karena guru-guru yang diusulkan sudah tahu ini guru pilihan, punya kompetensi jadi kepala sekolah, tim sudah tahu. Makanya usulan hari yang kemarin ini tidak seperti tahun lalu. Kalau kita itu formasinya 5, kita usulkan harus lebih 10. Pasti nanti ada yang tidak jadi. Kalau tahun lalu 5 ya 5. Makanya saya mohon nanti barangkali belum katut ya sabar, nanti menunggu. Atau mungkin sesuai doanya, doa itu enggak katut. Dilarang katut tenang ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang sampai saat ini belum bisa ikut calon guru penggerak, termasuk guru praktik belum ada ya di sini, bangun belum ada Pak. Apalagi sekolah penggerak juga belum ada. Mencari saja sekolah penggerak hanya 1, guru praktik ada. Nah, nanti ke depan mohon nanti kalau ada itu ya ikutlah guru praktek, terus sekolah penggerak. Calon-calon ini masih banyak teman-teman yang belum sampai hari ini belum mengikuti guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya terima kasih kepada ibu-ibu yang angkatan 7 yang pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Ya. Ini merupakan salah satu tugas dari CDP yang saat ini masih dalam pendidikan. Ini memang harus dilaksanakan. Terima kasih hari ini bisa melaksanakan dan bisa mengundang Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Tujuannya Bapak Ibu dari teman-teman yang saat ini masih pendidikan CDP ini dia ada tugas diseminasi ini.
ini tidak lain, ini untuk mentransferkan, untuk berbagi ilmu, mentransformasikan ilmunya kepada Bapak Ibu semua ya, untuk berbagi ilmu, diseminasi, agar di sekolah, di lembaga Bapak Ibu itu bisa tercipta suasana lingkungan budaya positif yang ramah terhadap anak, sekolah yang ramah terhadap anak, yang nyaman dan aman untuk anak-anak. Ini budaya, ini harus diterapkan di lembaga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ke depan ini lembaga yang menjadi Kecamatan Tegamu itu ini akan bisa lebih baik. Harapannya dari itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi nanti masih banyak agenda-agenda dari pemateri, ada 3 ya, terus dari Bapak kasih. Mohon maaf ya. Nanti saya barangkali tidak bisa mendampingi mungkin sampai selesai Pak Eren. Mohon maaf karena ada kegiatan. Ternyata pagi ini juga ada kegiatan kemah ya, kemah di Prasiaga di lapangan Raperjo. Mestinya saya juga suruh membuka kemarin, tapi ya kebetulan Pak Camat siap selaku Kamabiran ya sudah, saya bagi tugas saja. Saya di sini, Pak Camat di sana gitu. Tapi saya nanti juga akan ke sana. Saya tadi sudah siap ganti baju ya, di mobil ada siap pramuka. Kita nggak enak. Tapi saya pakai pramuka yang ini kok metode ora enak. Jadi menyesuaikan siapa. Nanti di sana saya ngindang tok ya. Setelah itu saya cabut, saya ada kegiatan lagi di Nusa. Ya, mudah-mudahan memang kegiatannya banyak. Ya kadang-kadang kalau kita hanya mengacu pada jam-jam dinas, saking banyaknya kegiatan, kadang-kadang jam dinas itu pulang seperti Pak Eri, luar biasa itu kalau ada jam dinas saja untuk tugas-tugas itu tidak cukup, kurang jam, kurang waktu. Padahal sampai hari seperti ini mestinya Pak Eri libur, acara keluarga, santai, jalan-jalan, tapi terasa ya demi kita semua ya. Demi kita semua hadir di sini, luar biasa. Terima kasih Pak ya. Ya itulah, kita itu jangan terpaku kerja itu terus jam dinas wis tek wayahe balik ning omah ya ning omah enggak. Kita itu sebagai PNS apalagi setiap saat harus siap dibutuhkan oleh negara. Kalau tugas-tugas belum selesai dikerjakan di rumah. Pak R ini itu contoh. Saya pun juga gitu di rumah di Malang, kalau Malang ya tetap kerja belum selesai. Kadang-kadang keluarga atau mungkin istri kadang-kadang yang gesah. Jenenge ning omah ora tau. Lene gawe nang kantor gawe, nang gawe. Mbok ya duduk-duduk bareng lungguh-lungguh gletak-gletake penak delok TV, oke enak. Kadang-kadang protes ya. Ada duduk malam-malam tetap di meja ngeloki mungkin laptop bawa HP ya pekerjaan ya, tugas masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya semua. Barangkali ada kurangnya mohon maaf, dan saya berharap Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Muhammad Norekan disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Kasih BMPT KSD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Erpandi MPD dipersilakan. Menyambut dulu, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya hormati
Bapak Koordinator Bidang Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Samurjo, Haji Muhammad Nurikan. Yang saya hormati Pak Eko selaku Ketua K3S Kecamatan Samurjo, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, semuanya yang saya hormati, rekan-rekan semuanya ibu-ibu ini yang tergabung dalam calon guru penggerak, masih calon karena proses belum dikukuhkan lulus kan Bu ya. Ibu-ibu bertiga yang saya hormati dan saya banggakan, serta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini, puji syukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh teman-teman dari calon guru penggerak angkatan 7. Saya salut Bapak Ibu dengan teman-teman ini, karena meskipun kegiatan belum selesai sudah tergerak untuk bagaimana mendorong teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain yang mungkin belum sempat ikut maupun yang kemarin mungkin belum lulus, untuk bisa mengikuti program guru penggerak, khususnya yang ini sudah sedang dimulai seleksinya, yang angkatan 8, 9, 10 juga, 10 belum, 8 dan 9. Mudah-mudahan di sini yang mengikuti ada 11 ya, semuanya bisa lulus. Dan tentunya itu pun tidak lepas dari saya harapkan peran dari ibu bertiga untuk bisa membekali teman-teman yang ber-11 ini bagaimana caranya supaya bisa lulus. Ya Bapak Ibu, karena sekarang ini mekanisme untuk pengembangan kompetensi kita, profesi kita sebagai guru itu tidak akan lepas dari tuntutan pemerintah untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Hanya caranya saja yang berbeda, mekanismenya saja yang berbeda. Kalau dulu guru untuk menduduki jenjang-jenjang yang lebih tinggi, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya, melalui diklat, ya Bu, diklat. Terus kemarin untuk mendorong itu juga kita kenal kemarin adanya guru pembelajar, kepala sekolah pembelajar. Sekarang namanya ganti lagi, program guru penggerak PGP, ada program sekolah penggerak, ya. Ada juga seleksi pengajar praktek, meskipun ini bukan program untuk pendidikannya, tapi hanya menunjuk mereka-mereka yang akan mendampingi teman-teman guru penggerak atau calon guru penggerak ini dalam mengikuti pendidikan. Ya, itulah mekanisme pemerintah yang dilakukan dalam upaya untuk peningkatan kompetensi diri guru. Makanya sekarang jangan ada pemikiran mungkin seperti dulu profesi guru itu adalah profesi yang nyaman. Maksudnya nyaman, wis enak pegawai guru enteng, ya. Ngajar jam 7, pulang jam 12, tuntutan selesai sudah. Sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan tuntutan untuk selalu mengupdate ilmu pengetahuan dan juga teknologi, pasti seorang guru itu harus selalu mengikuti itu. Ini sudah menjadi tuntutan. Dan pasti dengan itu, dengan segala program yang dicanangkan oleh pemerintah akan membawa dampak. Pemerintah juga akan memberikan reward kepada guru-guru yang bisa mengikuti upaya peningkatan kompetensi diri. Salah satunya kemarin yang sudah nyata Bapak Ibu, ketika LP2 KSPS itu regulasinya tidak bisa untuk mendiklat kepala sekolah lagi,
Makanya kepala sekolah itu diambilkan dari apa? Dari mereka-mereka yang dianggap memiliki kompetensi lebih, yaitu mereka-mereka yang sudah mengikuti program guru penggerak maupun nanti yang sekarang ini mau jalan, yaitu program sekolah penggerak. Sayangnya di Banyuwangi program sekolah penggerak itu untuk tahun ini hanya ada 6 dari 805. Kalau saya menghitung jumlah sekolah negeri swasta itu hanya ada 6. Berapa persennya, Bu? 0. Nah, ini yang terus harus dipacu, Bapak Ibu. Ya, terus dipacu. Karena harapan pemerintah ke depan semua sekolah itu bisa menjadi sekolah penggerak. Itu sementara Bapak Ibu tetap semangat ya. Nanti kami sampaikan juga agak banyak juga kaitannya dengan ini tuh bagaimana menciptakan intinya yang goalnya nanti kan untuk bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas dengan budaya positif ini. Nah, itu nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang itu di materinya. Karena ini kami hanya pengantar saja sekaligus membuka, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Erpandi MPD disampaikan terima kasih. Untuk acara yang keempat yaitu doa penutup, kepada Bapak Suwono SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga yang kita lakukan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'mal wa yuhafi ma'idah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi wa li'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ghafir li ummahatina Allahumma ba'inna wa jadatina wal ustadina. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfalahu tarbana ka'ala bidanjatir. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan yang maha alim, yang maha berilmu, berikanlah kepada kami yang hadir di sini, di tempat ini, untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah dengan ilmu yang nantinya akan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa la taj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qawli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berhubung sesi pembukaan sudah dilaksanakan, maka sesi yang kedua dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber kita dari CGP Angkatan 7 Kecamatan Bangorejo. Bagi narasumber kami persilahkan untuk memaparkan kepada para peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya yakin jenengan sudah capek mulai tadi pagi dengan berbagai macam corak budaya dan ragamnya. Nggak tahu saya juga ini masuk apa enggak, hobinya nggak jelas ya. Yang jelas monggo, karena jenengan hari ini sudah capek. Nah, silakan berdiri. Pak Adi pimpin belakang, Pak Boyo di tengah, saya sendiri di depan. Oke? Nah, semangat. Salam gunung penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak. Sip, yes. Dan, ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah capek, letak asalnya dan lemas. Pertentangan. Ya. Oleh sebab itu, karena jenengan tadi ada pemaksaan kehendak, saya harus duduk diam, duduk di bangku mulai jam 8 sampai jam ada macam kekesalan kok wiman toh yo. Nah, ini akhirnya harus ada yang dikeluarkan. Energi yang jenengan simpan itu tadi dari sebuah perlawanan dari kekesalan ini bagaimana dirubah menjadi sebuah hal yang positif. Oke, lanjut. Kalau tadi di awal ada Bu Rika, kemudian Bu Halimah, ya, menyampaikan tentang budaya positif.
Nah, tidak usah saya kenalkan, jenengan sudah kenal saya, ya, nggak perlu disebutkan. Jenengan juga sudah tahu saya. Untuk itu kita akan bermain dengan 5 hal, yakni 5 posisi. Hati-hati, ini biasanya Pak Hadi, ya, hati-hati, ada 1 huruf yang jangan sampai hilang, ya. Ada 5 posisi kontrol. Oke? Pak Hadi, betul? Coba sebutkan. Ada berapa? Sip, jangan sampai lupa. Ada huruf abjad yang tidak boleh hilang, ya. Oke, Bapak Ibu? Iki arek cilik apa? Nah, ada proses ini. Tadi sudah dijelaskan Bu Rika di restitusi awal, kemudian Bu Halim Matus juga menyampaikan tentang apa beda hukuman dengan apa tadi, konsekuensi, keyakinan kelasnya, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus jenengan mengerti. Yang pertama jelas penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat motivator dan atau pemantau, yang terakhir adalah manajer. Sebelum kita masuk pada posisi kontrol ini, saya hati-hati kalau ngomong yang ini, ya. Nah, kalau kepleset bahaya. Mohon maaf, ini coba jangan perhatikan. Ada, coba jangan amati, ada gambar masuk dalam banyak ya, itu yang cepat ini. Di rumah sama siapa? Sendirian. Ya. Kalau tiap hari terlambat, nanti kan ada konsekuensinya, ya. Nah, untuk itu dia mau terlambat terus apa enggak? Nah, kira-kira di rumah itu ada enggak yang bisa membantu bangunkan mulai pagi? Ada siapa nak? Ruginya. Ya, ya, berarti usaha dia apa yang dilakukan? Dia tidak terlambat, tidur cepat, terus bangun lebih pagi lagi. Oke, berarti boleh terlambat, tetapi kan tidak terus menerus. Oke, kalau ada yang bantu di rumah bangunkan, berarti dia bisa datang lebih cepat. Oke, selamat belajar, selamat berjuang, ya, berupaya untuk yang menjadi yang lebih baik. Oke, siap? Tos. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Leo, saya kelas 5, saya sekolah di SDN 1 Mendulu. Saya senang karena musaknya. Yes. Apa yang bisa jenengan ambil dari video ini real, ya. Jadi video ini bukan gawe-gawe, tetapi ini keadaan real di sekolah kami. Kebetulan ini tadi adalah anak kelas 5. Di kelas 5 jumlahnya siswanya ada 20. Nolnya hilang,
Akhirnya bukan nolnya hilang satu, kok nolnya cuma satu ya. Nolnya hilang. Jadi jumlah siswa di sekolah kami, terutama di kelas 5 ini hanya 2. Nah, saya tidak akan mengupas materi karena jenengan sudah jenuh. Materi saya gabungkan. Ini ada 2 materi yang disampaikan. Sebenarnya ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ternyata dari video yang ditampilkan tadi sudah muncul ada posisi kontrolnya dan ada segitiga restitusi. Ya, mohon maaf, hati-hati kalau menyebutnya. Nah, kalau Bu Lasyana mesti ngamuk ini kalau ngomong itu ya. Saya makanya ambil contoh Pak Adi sama Pak Suwono ya. Kalau Pak Bu Ana nanti Bayu ini mesti ya. Ini Bapak Ibu dari video yang jenengan persani tadi ya. Anak itu kenapa? Anak tadi kenapa? Sering terlambat. Terus? Lek bubuk kurang. Terus? Musim hujan. Iya, banjir. Sekolah saya begitu, kalau hujan banjir Pak itu. Terus ada lagi? Datang terlambat, ya, datangnya sering terlambat. Di rumah sendiri. Tidak pakai sepatu. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita amati dari si anak ini tadi. Ya. Dan fakta di lapangan, nuwun sewu Bapak Ibu, anak ini adalah murid dari Ibu Erni. Ya. Dia yang setiap hari berkecimpung mendidik anak ini dengan serta-merta tanpa rasa bosan sama sekali. 1. Kondisi anak ini barusan ditinggal meninggal ibunya. 1. Ya. Yang kedua, ayahnya berada di negara manca. Yang ketiga, dia hidup sendiri di rumah. Apa yang akan ibu lakukan, bapak lakukan kalau memiliki siswa yang seperti ini? DP anak. Ya. Mau tak bawa pulang, anakku lanang-lanang. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau dibawa pulang. Apa lagi? Mau diapakan? Perlu pendampingan. Oke, masuk dengan materi yang kita pelajari Bapak. Apakah kalau melihat situasi seperti ini Bapak akan menghukum? Apakah Ibu akan menyalahkan anak itu? Terus apakah Bapak Ibu akan mau menjadi temannya? Bapak Ibu mau memulihkan kegiatannya? Sing bener, aja ngapusi, ya. Seandainya itu, tadi saya kan ngomong, seandainya Bapak Ibu memiliki siswa yang demikian. Nah, sudah bagiannya Bu Erni dan saya, Bu Pebrin, ya. Ini jadi ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita, di luar jangkauan kita berharap. Tadi ada disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ada 5 posisi kontrol ini yang tidak boleh kita lupakan. Menghukum berarti menjas anak. Ya. Dihukum karena anak ini tidak disiplin. Apakah menghukum ini diperbolehkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Boleh tidak menghukum? Boleh? Boleh menghukum? Ya. Menghukum itu sering kali kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah
mempelajari, mendalami apa yang namanya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menghukum itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah memberi konsekuensi kepada siswa. Lanjut. Jangan kayak materi kan mabuk ya. Oke, ini menghukum. Nah, kontrolnya sudah putus. Yang kedua, ada membuat orang merasa bersalah. Dari video yang tadi saya sampaikan dengan terus diamati, ada enggak kata-kata yang menyampaikan membuat anak itu bersalah? Coba. Ada enggak? Ya, ada. Nah, saya ngomongnya kan terlambat itu boleh, tetapi jangan setiap saat. Bu guru, jadi itu Bu guru juga sering dulu pernah terlambat, tapi tidak terus menerus. Nah, ini menumbuhkan rasa bersalah pada diri anak. Oh iya, saya kok telat terus ya? Kenapa? Nah, ya, oke, Pak Adi. Nah, sip katanya, ya. Jadi jangan rata-rata tidak dipungkiri. Jenenge guru lek ro muridé setiap saat telat, pasti emosinya naik. Ya enggak? Lek orang naik, saya yakin coba saya khawatir ini. Silakan jenengan cek ya. Cek kesehatan. Ya. Permasalahannya apa? Lah muridnya boleh nggak tahu nesu ya? Jangan-jangan. Nah, tetapi sebenarnya ini harapannya kenapa pendidikan di Indonesia sekarang memakai kurikulum merdeka. Diharapkan pembelajaran yang kita lakukan semua berpihak kepada murid. Kita selaku guru itu hanya menghamba, ya. Ingat, menghamba. Kita melayani kebutuhan siswa. Tadi disampaikan di awal, guru itu ibaratnya petani yang menebar benih. Benihnya ditebar. Jangan salah kalau ada nandur pari terus tukul suket teki. Nah, ini aneh. Berarti itu kan gulma, itu rumput liar, harus diapakan? Dicabut, dibuang. Nah, lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan. Nah, nduk dan sebagainya. Ini kita sebenarnya mau mendidik anak ini, tetapi biar itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, instruksinya. Tadi disampaikan oleh siapa? Bu Halimah, demikian. Lanjut. Nah, ini guru sebagai teman. Lek jenenge konco gak oleh saling menyakiti. Jadi tidak menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini, guru bisa negatif dan guru bisa jadi positif. Contohnya, positifnya begini. Tadi si namanya Leo, ya Leo ini karena didekati, dia akan beranggapan bu guru ini sayang sama saya. Ini positif nih. Saya tidak dimarahin. Saya datang terlambat tidak kena marah. Nah, ini positif. Negatifnya gimana? Negatifnya anak ini nanti akan punya pemikiran, alah wong bu guru lo koncoku. Ya, hati-hati. Terutama
Nun sewu para bapak ibu guru olahraga. Ya, ini kadangkala karena terlalu dekat dengan siswa, ya, karena kita kan mesti pengen dekat dengan siswanya. Akhirnya lupa. Anda siapa? Saya siapa? Dalam artian muridnya terus, kenyataan ya. Nah, ini yang harus dievaluasi. Boleh kita dekat pada siswa, tetapi ada momen-momen tertentu. Dan jangan memancing siswa untuk tanda kutip ngelama. Ini karena apa? Tugas kita guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tetapi jenengan sebagai figur, jenengan punya tugas mendidik generasi berikutnya. Ya, baik buruknya anak-anak itu tergantung di tangan jenengan sekarang. Apalagi nih yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh sebentar lagi pensiun, apakah tidak punya tugas? Masih punya tanggung jawab moral. Ya, lanjut. Sebagai sebagai monitor. Jenenge monitor ini kan mantau, monitoring, dipantau. Kira-kira adik-adik iki piye, siapa yang berbuat demikian, siapa dan seterusnya. Ini ya. Yang tidak melakukan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, anak-anak akan kena sanksi bersebut. Sanksinya berupa apa? Tergantung jenengan. Tetapi upayakan sanksi itu adalah sanksi yang mendidik. Seperti tadi contohnya, suruh nulis, itu zaman saya. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah dan seterusnya. Ya. Jadi 100 kali kayak bulan ini pengganti telat. Dino pun nulis saya. Tapi akhirnya tulisannya apik. Nah, ambil sisi positifnya. Nah, jangan ada dendam di antara kita. Itu, ya. Kadang-kadang itu guru setelah krono gregetan bocah iki kok telat, bocah iki wes, ayo nanti di rumah ditulis 100 kali. Atau bahkan ada yang memberi sanksi itu berupa denda. Ada. Saya pernah ketemu. Kayak sanksi ke siswanya kena denda. Lek gak mematuhi peraturan didenda. Nah, ini enggak boleh. Jangan sekali-kali seperti itu. Ya. Tumbuhkan kesadaran di dalam diri untuk anak ini sadar akan kesalahannya. Ya. Lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi dari video yang ditayangkan tadi, sebenarnya ini bagian dari ini manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab. Tadi kan ditanya, kenapa terlambat Bu? Kenapa kok terlambat? Bakong. Kok bakong? Apa tidak ada yang membangunkan? Di rumah tidak ada. Dan seterusnya. Jadi ini peran guru bisa sebagai teman, monitor, kemudian sebagai manajer. Ini yang perlu dikembangkan di kelas maupun di sekolah. Jadi ini skopnya tidak hanya guru jenengan sebagai guru yang ada di depan kelas, tetapi juga guru yang punya tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Ingat, kepala sekolah bukan jabatan, tetapi tugas tambahan. Jadi tugasnya yang ditambah, ya. Tambah apa ya? Kadang-kadang yo namanya tugas tambahan sebagai itu. Apanya? Sekarang tidak. Ya, monggo kalau tidak. Tetapi mau tidak mau kepala sekolah itu tetap adalah
SK terbaru, tugas tambahan. Nah, jadi itu yang terima kasih diingatkan ya. Jadi Bapak Ibu, materi yang kami berikan pada siang hari ini, 2 materi sudah terangkum menjadi 1. Karena slide demi slide saya sampaikan dengan bosan ya. Itu ada. Nah, posisi kontrol tadi ya, ini ada identitas yang gagal, identitas yang berhasil. Nanti bisa dibaca sendiri filenya, bisa nanti kami bagikan ke K3S. Silakan untuk dipelajari. Kalau ada sesuatu yang masih kurang paham, kurang jelas, monggo kita bersama-sama belajar. Kita sharing. Tidak ada yang lebih pintar, tetapi kita saling berbagi. Tolong teman-teman, adik-adik yang muda-muda, PMM silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Guru berbagi, guru inovasi dan sebagainya silahkan dibuka-buka kemudian diisi. Aksi nyata kemarin sempat tanya Bu Sriani, lo kok hilang? Ya. Kapan hari? Ada yang hilang ya? Aksi nyatanya sudah kembali lagi. Kenapa? Hilang. Terus sekarang sudah kembali. Karena pada saat Bu Sriani membuka servernya masih main tenis ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hingga siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sebuah kebenaran yang kami sampaikan semata-mata datangnya dari Allah. Kalau itu kesalahan murni adalah kesalahan dari saya selaku pribadi. Dan kembali, salam guru penggerak, menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah keempat pemateri sudah semua menyampaikan materinya masing-masing. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu di Kecamatan Bangurejo memiliki narasumber yang hebat, yang handal. Di antaranya ada ketiga narasumber yang sudah memberikan paparan materi tadi. Alhamdulillah luar biasa. Dari CGP Angkatan 7 Banyuwangi. Ada 3 ya? Di Angkatan 3 nggak ada kemarin? Nggak ada? Kebetulan saya guru penggerak Angkatan 3. Nanti ada yang daftar Angkatan 8? Ya 11 orang, mudah-mudahan nanti ketemu saya ya. Baik Bapak Ibu, di sesi yang selanjutnya, sesi tanya jawab diadakan tidak kira-kira? Sudah jelas semua ya? Masya Allah, luar biasa dari pemateri kita. Tepuk tangan yang meriah. Ya, baik Bapak Ibu, yang terakhir kita menutup berarti ya. Dari penutup, saya simpulkan di sini Bapak Ibu, ada beberapa catatan dari kami sebagai moderator. Yang pertama dari Bapak Irfandi, bahwa visi dari pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila yang benar, berkritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Sudah di ini ya, di sekolahnya masing-masing ya untuk profil pelajar Pancasila ya. Ya luar biasa memang di Kecamatan Bangurejo ini. Yang kedua dari disiplin positif, bahwa makna dari disiplin positif adalah belajar kontrol diri, sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi Bapak Ibu di sekolah sudah tidak ada ancaman atau hukuman. Kemudian disiplin positif itu sendiri mengajarkan anak bertanggung jawab dengan rasa hormat
ketika berinteraksi dengan lingkungan. Ingat moto dari kurikulum Merdeka kita ya, bahwa semua orang adalah guru, semua tempat adalah sumber belajar atau sekolah. Ya, yang selanjutnya tentang kesepakatan kelas, bahwa kesepakatan kelas itu merupakan langkah awal dari penerapan budaya positif di sekolah yang harus melibatkan siswa. Jadi untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bukan dari guru, melainkan dari anak didik kita sendiri agar mereka bertanggung jawab dengan yang mau mereka inginkan. Baik, yang keempat, dalam penerapan atau menerapkan disiplin positif itu terdapat 5 posisi kontrol. Takut salah saya. Tadi dikatakan awas jangan salah ngomong. Ternyata saya juga takut. Yang pertama, kita sebagai guru posisikan kita jangan sampai jadi penghukum ya. Kemudian kita memposisikan juga sebagai pembuat rasa bersalah anak. Gimana caranya kita? Kalau Bapak Ibu masih bingung bisa tanya ke narasumber atau para pemateri tadi. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kemudian dari kelima posisi kontrol tersebut, jika ingin membuat anak didik kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu menerapkan segitiga restitusi yang dipaparkan tadi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah. Kalau masih bingung atau masih ada pertanyaan, bisa nanti menghubungi para pemateri kita, sehingga murid bisa memperbaiki kesalahan mereka tanpa adanya paksaan. Jadi timbul dalam diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, sudah jelas ya? Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ini yang bisa para pemateri dan